Oke, ini tak buat video seadanya ya. Dapat mungkin sekitar dapat semingguan semenjak saya beli dan unboxing power supply ya. Itu ada kendala ya. Karena di rumah saya itu listriknya 450 VA ya. VA itu bukan watt, bukan berarti kita nyebut 450 VA, 900 VA, 1300 dan ke atasnya yang pakai akhiran VA itu watt, itu bukan berarti kita pasang 450 pure kita dapat 450 watt, enggak sih. Beberapa informasi yang saya dapat sih, ada beberapa kondisi ya. Sebenarnya misalnya kita jauh dari tiang listrik, harusnya kita mungkin dapat 450, ternyata itu tegangannya turun, jadi listrik tiap rumah itu beda-beda, cuma bisa ngangkat enggak murni. Misalnya contohnya 450 VA, harusnya dia bisa ngangkat listrik, dibebani perangkat listrik bisa sampai 400 watt, ternyata enggak sampai, dan banyak faktor yang menyebabkan itu. Tapi bukan itu intinya. Rumah saya di pusat kota ya. Tidak jauh dari pusat kota, deket banget. Yang tak jadi ceritakan adalah saya beli power supply and like second 500 watt, yang teman-teman lihat ini ya, dia 80 plus bronze. Saya sih sendiri untuk spek yang di atas standar, kayak contohnya ini ya, power supply bawaan casing itu kurang paham ya. Yang saya tahu itu, saya tahunya ada label angka pure berapa watt gitu, itu tak anggap bagus. Definisi bagus buat saya itu dia mampu ngangkat beban spek yang saya berikan. Untuk sekarang sih komputernya masih belum ada VGA card ya, dengan menggunakan Intel Gen 6 RAM 12GB, beda merek, kondisi second semua. Yang baru di sini itu cuma power supply, ini baru saya beli, sama SSD ya, itu RX ya, tahu sendiri lah merek RX. Jadi lainnya second yang teman-teman lihat. Yang tak ceritakan ya, pas saya beli, saya nyalakan, listrik saya kan 450 VA, itu langsung jebret, dia jeglek. Wajar, soalnya 450 dibebani 500 watt. Sekali lagi 450 VA dan watt itu beda. Saya lupa ya pengertian mudahnya VA itu apa. Intinya kalau 450 VA itu dibebani mendekati daya maksimal 450-nya itu pasti gejlek. Apalagi ditambah dengan kayak perangkat di rumah. Rata-rata kan rumah tangga itu punya setrika, tentunya tidak nyala ya. Yang pasti nancap di listrik itu biasanya ya rice cooker, dispenser, kulkas gitu. Nah itu. Lalu saya cari solusi, dapat semingguan, sampai saya kira itu power supply-nya bermasalah. Soalnya beberapa kasus power supply itu kalau ditancapkan atau dinyalakan listrik langsung gejlek, terus kita ulangi 2 kali, 3 kali tetap sama, berarti ada yang masalah di power supply. Bisa saja kapasitor bocor. Makanya untuk power supply itu yang tidak begitu paham listrik atau perangkat elektro, disarankan tidak boleh dibongkar. Soalnya beberapa part kayak kapasitor yang besar-besar itu, dia itu nyimpen daya listrik meskipun sudah dicabut, bahkan meskipun sudah dilepas dari PCB atau motherboard. Lalu untuk solusinya ya, karena tidak bisa nyala, saya kira mati, sampai saya tes pakai jumper ya, kabel hitam sama hijau, fan-nya mutar. Ternyata memang apa ya, lalu saya cari trik itu dapat, ada yang menyarankan menggunakan pakai apa itu namanya, kabel minimal 10 meter. Kabelnya kabel biasa yang bisa beli di toko listrik ya, cuman panjangnya disarankan minimal 10 meter, atau dengan kabel jenis itu kabel bukan serabut ya, tapi kabel tunggal atau kabel engkel.
jadi tembaganya itu utuh. Nah itu, cuman saya adanya ini, saya coba bisa kena ini, kita nyalakannya. Nah dia nyala. Pada dasarnya ini mirip dengan auto start sama slow start ya. Kalau auto start itu dia cuma apa ya, menurunkan daya listrik yang diminta dari perangkatnya. Jadi yang penting perangkatnya itu nyala, tanpa harus membuat listrik rumah atau kantor itu dia ngejlek. Kalau slow start dari awal sampai kita pakai, misalnya kalau slow start itu lebih titik dia penghemat listrik. Tapi seberapa hemat, berapa persen, saya enggak tahu. Soalnya enggak pernah coba. Karena saya tahu pakai kabel panjangnya 10 meter ini bisa ya, saya enggak jadi beli dua perangkat itu ya. Kalau misalnya pakai UPS gimana? Asumsi saya kan cuman bisa nebak ya, saya enggak punya perangkatnya. Pasti bisa dengan catatan UPS-nya itu bisa diberi beban berapa watt untuk kapasitasnya. Kalau UPS-nya itu maksimal 300 watt, teman-teman bebani komputer berdaya lebih dari itu ya tentu saja UPS-nya akan cuma jadi kayak apa ya, kabel kayak gini ya, jadi penghantar. Kalau listrik mati ya dia ikut mati, soalnya daya baterainya kurang besar atau melampaui kapasitas maksimal. Itu teorinya. Itu pun kalau pakai spek yang benar-benar besar ya. Ada power supply, RAM juga seperti apa, terutama VGA ya. Kasaran hitungan VGA sih itu kayak 2 kali lipatnya. Kalau CPU-nya berdaya, kalau komputer belum diberi VGA card itu sudah tembus 100 watt, terus kita asumsikan kita pasang VGA card yang TDP-nya sekitar 100 wattan ya, otomatis sekitar 200 wattan ya. Di YouTube sudah banyak contohnya, jadi gambarannya kayak gitu. Terus intinya gimana? Intinya paling murah, paling mudah itu buat saya, mungkin ada yang lain, itu saya pakai kabel ini. Ada sih trik yang lain itu pakai apa ya namanya, Joltif atau apa gitu, itu semacam kayak MCB. Cuman saya lihat-lihat di komentarnya itu jangan sampai kesetrum. Kalau kesetrum itu merasakan kita murni benar listrik dari PLN. Saya kurang paham apa, tapi pas saya tahu gitu, saya juga pernah merasakan kesetrum kapasitor yang cukup besar. Saya tidak berani yang pakai itu, jadi yang paling aman ini. Jadi teman-teman bisa beli kabel yang kualitas bagus ya, kabel engkel atau tunggal itu 10 meter, dan terminalnya ini sama colokannya itu yang kuningannya juga. Dan selain itu kan, terus ini juga jangan digulung sampai melipat ya. Nah, jadi biarkan gini saja. Nah, gini tak taruh gini. Nah, waktu itu juga percobaannya sih memang benar untuk daya listrik 450 VA itu dia malah menggunakan gerinda itu bisa sampai 600 watt. Itu pun bisa nyala dan bisa dipakai motong kayu semacam kayak gini ya, multiplex. Kalau tak lihat putaran RPM-nya sih dia lemah, cuman di komputer ini saya tidak tahu. Saya tidak bisa masang software wattmeter ya, kayak MSI Afterburner, soalnya sudah tak coba ternyata dia tidak detek VGA. Nah ini yang teman-teman lihat. Saya nebak untuk konsumsi watt komputer saya tanpa VGA ya sekitar 100 watt atau di bawah, 60-80 lah. Oke. Ini spek komputernya ya, jadi tidak ada VGA card. Saya tidak nyarankan pakai kabel roll ya, kan ada kabel yang digulung ya. Itu pernah kejadian ya, pas pakai itu ternyata kabelnya itu lengket, ternyata kabelnya panas, soalnya kabel serabut lah. Terus saya bilang kenapa kok tidak boleh, padahal saya pakai kabel jenis ini juga serabut, soalnya ini tidak digulung
apa ya, kayak kayak gini, kayak apa, gulung rapat gitu, enggak. Jadi ini aman. Saya juga kalau beli kabel buat tambahan juga jenis ini saya pasang sendiri. Teman-teman juga bisa pasang sendiri atau dipasangkan tokonya. Cuman waktu itu saya lupa ya channelnya apa. Banyak kok triknya ini di channel YouTube. Soalnya dibuat mutar gerinda dan semacamnya. Tentunya ini tak biarkan gini soalnya saya sering oprek dan servis komputer printer juga ya. Oke, itu saja dari saya. Barangkali teman-teman ada yang punya masalah atau rencana mau upgrade. Nanti kalau VGA-nya datang dan saya pasang, tentunya akan saya tes maksimal listrik rumah 450 VA ini bisa nahan watt komputer sampai berapa watt. Kalau sampai 200 watt tanpa saya undervolt ya mungkin tak lanjutkan, tapi kalau perlu di undervolt ya saya undervolt. Udah, itu saja. Terima kasih.